Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Irma Fatmala dari Prodi Ilmu Hukum 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal 81, 84 ayat 2, dan 85 Konvensi Wina. Pasal 81 mengenai penandatanganan. Pasal ini berbunyi, konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua negara anggota PBB atau salah satu badan khusus atau Badan Energi Atom Internasional atau pihak dalam Statuta Mahkamah Internasional dan oleh negara lainnya yang diundang oleh Majelis Umum PBB untuk menjadi pihak dalam konvensi. Sebagai berikut. Sampai 30 November 1969 di Kementerian Federal untuk Urusan Luar Negeri Republik Austria dan kemudian hingga 30 April 1970 di Markas Besar PBB di New York. Jadi berdasarkan pasal tersebut, Konvensi Wina merupakan suatu perjanjian yang tidak terbatas negara tertentu. Hal ini dapat dilihat dari istilah yang menyatakan konvensi ini terbuka. Dalam pasal tersebut, juga disebutkan bahwa Konvensi Wina dapat ditandatangani oleh semua negara anggota PBB, salah satu anggota dari badan khusus, misalnya badan khusus PBB, yaitu IMF, WHO, UNICEF, dan lain-lain. Salah satu anggota Badan Energi Atom Internasional, pihak dalam Statuta Mahkamah Internasional, misalnya Badan Kehakiman, dan negara lain yang diundang oleh Majelis Umum PBB. Dengan terbukanya penandatanganan dan terdapatnya salah satu anggota dari badan khusus akan memperluas partisipan dalam konvensi ini. Hal ini terjadi karena akan mempermudah menentukan mana yang dianggap sebagai negara dan mana yang bukan. Karena jika menyangkut keanggotaan badan khusus, maka pada dasarnya akan diakui sebagai negara oleh komunitas internasional. Selanjutnya, pasal 84 ayat 2, yaitu mengenai berlakunya. Pasal ini berbunyi untuk setiap negara yang meratifikasi atau mengaksesi konvensi setelah penyetoran ke-35 instrumen ratifikasi atau aksesi, konvensi akan mulai berlaku pada hari ke-30 setelah instrumen ratifikasi atau aksesi disimpan oleh negara tersebut. Di sini saya tidak akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ratifikasi dan aksesi karena telah dijelaskan dalam pasal 82 dan 83. Maka saya akan langsung saja. Dalam pasal 84 ayat 1 disebutkan bahwa konvensi ini akan berlaku jika telah diratifikasi atau diaksesi oleh 35 negara. Nah, pada pasal 84 ayat 2 ini, misalnya suatu negara menyetor dan merupakan negara ke-36 yang mengaksesi atau meratifikasi konvensi ini, maka konvensi tersebut akan mulai berlaku di hari ke-30 setelah negara tersebut menyimpan instrumen ratifikasi atau aksesi. Selanjutnya pasal 85 yaitu teks otentik. Pasal ini berbunyi, teks asli dari konvensi ini yang ditulis menggunakan bahasa Cina, Inggris, Prancis, Spanyol, sama-sama otentik, akan disimpan pada Sekretaris Jenderal PBB. Jadi teks konvensi Wina yang ditulis dalam bahasa yang berbeda-beda tersebut, yaitu Cina, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol, sama-sama merupakan teks asli atau otentik, yaitu memiliki keaslian yang sama, yang kemudian akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Sekian penjelasan dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, kurang jelas, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.